Got it. Iya. Ya, jadi anak soleh, alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita. Ya, harap semua tenang ya. Tidak ada yang ribut dulu. Nanti Ustadz bertanya atau kalian bertanya baru Ustadz aktifkan speakernya. Jadi jangan aktifkan dulu speaker ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di tema 3, subtema 2 ya, tentang sifat benda. Ini kelanjutan pelajaran sebelumnya nak ya, tentang wujud benda dan sifat benda. Ada yang masih ingat? Sebutkan 3 pembagian wujud benda. Benda apa saja? Benda padat. Padat, apalagi? Benda gas. Benda cair. Benda cair. Yang terakhir benda apa? Benda gas. Gas. Benda Benda gas gas ya. dan benda gas. Ya, kemarin kita sudah belajar sifat benda padat. Ustadz mau tanya ya, kalau benda padat itu mengikuti wadahnya atau tidak? Mengikuti atau tidak wujud wadahnya? Jawab saja, mengikuti atau tidak? Iya. Hah? Iya. Ingat-ingat. Misalnya Ustadz kasih masuk pulpen di dalam gelas. Apakah pulpen itu mengikuti bentuk gelas? Tidak. Ya. Jadi dia di antara sifat benda padat tidak mengikuti bentuk wadahnya atau tempatnya. Kemudian benda padat itu bisa dipegang atau tidak? Bisa. Ya, bisa. Sekarang kita akan belajar sifat benda yang tersisa, yaitu cair dan gas. Ya, namun seperti biasa, Ustadz akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran pertama, mampu menjelaskan, siswa mampu ya. Setelah melihat membaca teks, siswa mampu menjelaskan sifat benda cair dengan tepat. Ya, mampu mengidentifikasi sifat benda cair dengan tepat, menjelaskan dan mengidentifikasi sifat benda gas ya dengan tepat. Ya, sekarang coba perhatikan benda berikut. Ini benda apa ini yang Ustadz tampilkan? Benda apa? Air. Ya. Pati coba yang tenang nak. Pati yang serius nak ya. Di sini Ustadz bisa lihat dulunya ya. Coba perhatikan baik-baik. Ya, jadi Ustadz bisa lihat nak ya, siapa yang tidak serius ya, jadi perhatikan baik-baik karena waktu kita terbatas nak ya. Ini benda cair. Nah ya, ini benda cair. Kalau ini apa ini? Benda apa ini? Mana? Lihat. Ini apa ini yang Ustadz tunjuk? Mana? Yang ini yang Ustadz tunjuk. Yang mana? Kuning. Dengan Minyak. Kalau ini apa ini? Jus. Sirup. Kalau ini apa ini? Yang di bawah? Susu. Ya. Kalau ini? Air. Ya. Nah, ini semua air, minyak, sirup, jus, kemudian susu itu merupakan benda cair, ya. Nah, jadi benda di atas itu termasuk benda cair. Nah, benda cair itu sifat. Ya, apa saja sifat benda cair? Ya, sekarang anak-anak perhatikan dulu video yang Ustadz mau putar ya. Perhatikan video berikut. Ya, ini. Ini kenapa nak putar-putar? Ya. Ustadz, ada Zoom BT aku, Ustadz. Ya. Belum Zoom sekarang nak, belum BTH. Nanti jam 10.30. Belum. Masih ada 20 menit. Beritahu gurunya. Susu.
Halo teman-teman, setelah kemarin kita mengetahui sifat benda padat, sekarang saatnya kita belajar untuk mengetahui sifat benda cair. Di sini kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui sifat-sifat benda cair. Alat yang kita butuhkan adalah beberapa wadah, misalnya mangkok kecil, gelas, dan plastik. Kemudian benda cairnya di sini aku memakai air dan minyak goreng. Oke, langsung aja kita lakukan langkah-langkah percobaannya. Pertama, masukkan air ke dalam mangkok, gelas, dan plastik. Kemudian lakukan juga untuk minyak, masukkan ke dalam mangkok, gelas, dan plastik juga ya. Nah, sekarang saatnya kita untuk mengamati. Ternyata air yang kita masukkan ke dalam mangkok bentuknya seperti mangkok, dan yang kita masukkan ke dalam gelas bentuknya seperti gelas. Juga yang dimasukkan ke dalam plastik bentuknya pun seperti plastik. Begitu juga dengan minyak. Ini berarti salah satu sifat benda cair adalah bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Iya, baiklah Nak Soleh, Masya Allah, tadi kita sudah praktek ya. Praktek yang dilakukan tadi di video itu kalian bisa praktekkan, ya. Kalian bisa praktekkan, ya seperti contohnya ini Ustadz ya. Jadi anak-anak mungkin nanti bisa praktek di rumah dibantu orang tuanya ya. Alat bahannya gampang Nak ya, gelas kaca, mangkok, botol plastik seperti tadi ya. Kemudian kalian bisa untuk benda cairnya boleh air putih, susu, sirup. Ya, kalau bisa enggak usah minyak goreng nah ya. Nanti buang-buang minyak goreng. Jadi cari yang mudah saja. Bisa cukup dua saja, misalnya air putih, sirup atau susu. Nanti kalian masukkan ya, ada gelas ya. Ya, ada gelas, masukkan ke dalam gelas seperti tadi, gelas kaca ke dalam mangkok ya, atau botol plastik ya, atau dalam plastik ya. Ini percobaan gampang Nak ya. Ini percobaan gampang. Nah, kalian tadi kan sudah lihat di video ya, kalian tadi sudah lihat di video. Sekarang coba kita ini ya, Ustadz tanya, kalau ini tadi ya air putih ya, ketika dimasukkan ke dalam gelas dia bentuknya menyerupai apa? Gelas. Gelas ya. Ketika minyak goreng dimasukkan ke dalam gelas, ke dalam plastik itu bentuknya seperti botol plastik. Ya, berarti kalau begitu ini kita bisa dapat kesimpulan bahwa ya di antara sifat benda cair itu ya bentuknya berubah sesuai tempatnya. Ingat ya, beda dengan benda padat. Kalau benda padat Alif ya, kalau benda padat kalian masukkan pensil ke dalam gelas, pensilnya berubah atau tidak jadi gelas, kayak bentuk gelas? Tidak. Beda dengan air. Air kalian masukkan, susu kalian masukkan, minyak goreng kalian masukkan, maka apapun tempat yang dimasukkan ke situ benda cair, dia mengikuti bentuk dari tempatnya. Ya, jadi ini ya, jadi sifat benda cair itu bisa ya sesuai dengan tempatnya ya. Ya, seperti ini ya, Ustadz, kalian bisa ini ya, ini sudah siapkan gelas ya. Ustadz sudah siapkan gelas, diisi. Tadi
Ya, bentuknya apa ini? Bentuknya air menyerupai apa? Gelas. Yes. Gelas, ya. Susu, sirup kalian masukkan tetap menyerupai gelas. Ya, jadi ingat, kesimpulannya sifat benda cair itu bentuknya berubah sesuai tempat. Bisa dimengerti anak soleh? Bisa. Nah, Ustadz minum dulu ya. Bisa. Kemudian misalnya ini ya, ini air. Ustadz ambil. Bisa nggak Ustadz pegang ini air? Bisa. Pegang. Bisa. Hah? Bisa. Beda dengan kemarin pulpen ya, kita bisa pegang. Ya. Bisa dipegang atau tidak nak? Bisa nak ya? Bisa. Ini bisa dipegang. Ya. Walaupun mungkin tidak semua, tapi bisa dipegang. Tetap bisa dipegang nggak ya? Ya, anak-anak bisa dipegang atau tidak? Bisa. Bisa. Ini buktinya Ustadz bisa pegang. Ustadz bisa pegang melengket ini, ya. Itu lagi. Sifat benda cair itu dapat dipegang. Apalagi kalau minyak, ya. Apalagi kalau kayak susu, bisa ya. Ya, jadi dia dapat digenggam atau dipegang. Ya, dapat. Jadi ini dua sifatnya nak ya. Untuk lebih jelasnya ini ya, ini kemudian berikutnya anak-anak, sifat benda cair yang lain. Ini kalian bisa adakan percobaan. Misalnya ini ada botol, kalian isi dengan air. Kemudian miringkan. Ya, miringkan ini. Kalau anak-anak miringkan, coba lihat. Kalau kita miringkan, itu permukaan airnya tetap ini kan ini. Coba lihat gambar pertama. Rata atau tidak permukaannya? Rata atau tidak? Ya. Sekarang kalau anak-anak miringkan, ya, miringkan botolnya, dia tidak rata. Ya, Alif. Kenapa ini Alif? Alif. Rata. Alif, kenapa dicoret-coret nak? Siapa ini nak coret? Ya, coba lihat nak. Coba lihat permukaan sebelum botol dimiringkan dan permukaan air setelah botol dimiringkan. Nah, ini bagaimana bentuk permukaannya sebelum dan sesudah dimiringkan. Ya, jadi permukaan air ya itu tetap mendatar. Nah ya, jadi permukaan air itu tetap mendatar sebelum dan sesudah dimiringkan. Ini salah satu sifat benda cair. Ya, jadi permukaan air itu mendatar saat sebelum dan sesudah dimiringkan. Ya. Ini anak-anak juga bisa adakan percobaan. Misalnya ada botol plastik air mineral ya, lubangi. Ya, coba nak ya lihat. Lubangi pinggir-pinggirnya kayak ini. Kemudian kalian isi air. Kira-kira airnya keluar atau tidak dari lubang? Keluar. Keluar ya. Keluar. Keluar. Ya, keluar. Ini anak-anak bisa adakan percobaan sederhana seperti ini. Ambil botol bagus kalau yang agak besar ya. Misalnya botol air mineral yang besar yang 1 liter. Kalau ada di rumah terus lubangi. Ini ketika kita mengisi dengan air, ini air akan keluar melalui celah atau lubang. Nah, anak-anak nanti bisa coba lihat yang mana paling jauh, ya, yang mana paling jauh itu tempat keluarnya air itu, apakah yang paling bawah, yang paling atas atau paling tengah? Itu nanti anak-anak bisa coba adakan percobaan sederhana. Ya, nah ini nah ya, nah jadi kita lihat air akan memancar keluar melalui setiap lubang yang ada. Ini menunjukkan air memiliki sifat menekan ke segala arah. Ya, air memiliki sifat menekan ke segala arah. Jadi walaupun itu lubang kecil, itu air akan mencoba untuk keluar dari lubang itu. Ya. Jadi sekarang kita ambil kesimpulan sifat benda cair. Pertama, dapat dipegang. Apalagi tadi? Yang kedua apa?
bentuknya Sama dengan dapat Apa? dipegang. ya dapat dipegang. Terus apa lagi? Bentuknya mengikuti ya, Dapat bentuknya mengikuti wadah. wadah. Bentuknya berubah-ubah ya. Bentuknya berubah-ubah dipengaruhi wadahnya. Kemudian tadi menekan apa? Menekan Mempunyai sifat menekan. ya, menekan ke segala arah. Ini tadi yang ini percobaan yang ketiga. Permukaan benda cair yang tenang selalu datar ya. Jadi permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Kemudian tadi menekan ke segala arah ya. Nah, ada lagi tambahannya, memiliki massa dan volume. Memiliki berat ya. Jadi air itu punya massa, berat, dan punya volume. Nah, jadi ini di antara 5 contoh sifat benda cair. Dapat dipegang, bentuknya berubah-ubah, dipengaruhi wadah atau tempatnya, permukaan benda cair yang tenang selalu datar, menekan ke segala arah, dan memiliki massa dan volume. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang terakhir anak soleh. Coba nanti kalian adakan praktek kecil-kecil ya. Misalnya kalian beli balon. Ya. Nah, terus tiup balon itu sampai membesar. Kemudian ikat mulut balon dengan karet. Sampai meletus. Ya. Ah, kita juga kantong plastik. Nah, bagaimana bentuk balon dan kantong itu pasti dia membesar ya. Ya, yang kita masukkan apa itu, Nak? Ke dalam balon. Masukkan udara. Udara itu masuk benda apa? Udara itu masuk benda apa? Ya. Kalau misalnya balonnya itu bentuknya seperti boneka, maka udara yang ada dalam balon bentuknya seperti apa? Boneka juga. Boneka. Misalnya balonnya bulat, maka udara yang kita masukkan dalam balon itu bentuknya apa? Bulat. Bulat. Nah, kalau begitu, apa kesimpulan yang bisa kita dapat? Bahwa bentuknya udara gas itu apa? Tetap atau berubah-ubah? Iya, berubah-ubah. Ya, mengikuti wadah sama dengan cair. Ah, kemudian misalnya anak-anak, anggaplah kita tiup balon, sebelum kita tiup balon kita tusuk ya. Kita tusuk. Ya, kira-kira kalau kita tiup balon itu ada nggak keluar udara dari lubang-lubangnya? Ada atau tidak? Ada. Hah? Ada. Ada atau tidak? Ada. Kalau begitu, apa di antara sifat benda gas? Menekan Udara. Menekan sama dengan air tadi. Menekan ke segala Wadahnya. Bentuk. ya, menekan ke segala arah ya. Nah, nanti silakan praktek. Jadi coba lihat Nak ya, ini ya. Kalau udara Nak, kalian bisa pegang itu udara atau tidak? Kalian bisa pegang? Tidak bisa. Tidak bisa ya. Jadi benda gas Ustaz itu pegang pertama, udara Ustaz. ya, bentuknya berubah sesuai tempatnya sama dengan benda cair. Kemudian dia tidak bisa dipegang, ya. Dia tidak bisa dipegang. Mengerti sampai di sini anak soleh? Mengerti. Ya. Nah, yang terakhir, ya coba kita simpulkan sifat benda gas. Apa saja? Yang pertama tadi bentuknya Berubah-ubah. ya, bentuknya berubah-ubah. Tidak dapat dipegang, tidak dapat ya. Bentuknya berubah-ubah. Terus dia apa tadi? Menekan? Menekan ke segala arah. Iya, menekan ke segala arah. Kemudian dia menempati ruang, ya, memiliki massa dan volume. Ya, coba sifat benda cair, sifat benda gas kita simpulkan. Maulana, coba baca Nak. Apa saja sifat benda gas? Sebutkan. Baca saja Nak, baca. Baca di sini. Baca.
Memiliki masa. Ya, apa saja anak soleh? Tidak dapat dipegang. Ya, Memiliki terus? dasar dan Dipegang, volume. berbentuk Dengan segala arah bentuknya Iya, betul. Terus? Indahnya Iya, menempati ruang. syukron. Ya, anak soleh, karena waktu kita sudah selesai. Setelah ini harus kalian sudah akan masuk belajar BTHQ ya. Ustadz tidak mau mengambil waktu pelajaran BTHQ-nya. Syukron buat anandaku semua yang alhamdulillah walaupun hari ini terpaksa 2 kali masuk ke Zoom karena yang pertama kita gagal masuk. Ya, Ustadz mengucapkan jazakumullah khair kepada anak-anak solehku yang sudah meluangkan waktu ikut Zoom ya. Nanti tugasnya Ustadz kirim ke GC, ya. Nanti juga videonya bisa dilihat kembali ke GC dengan materinya. Ya, ayo kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafarat majelis. Subhanallah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.